Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran Sejarah Peminatan kelas 12 bersama saya, Ayah Sophia Martini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Apa manfaatnya bagiku? Yang pertama, kita mengetahui sebagai bagian dari bangsa besar di dunia. Yang kedua, kita bisa menganalisis secara kritis dan memahami peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Kita juga bisa mengetahui tentang Konferensi Asia Afrika. Dan kita juga bisa mengetahui tentang gerakan non-blok. Perang Dingin atau Cold War yaitu di era tahun 60 sampai 80-an, di mana saat itu politik internasional terbelah menjadi dua blok, yaitu blok Barat yang identik dengan Amerika Serikat dan blok Timur yang identik dengan Uni Soviet. Blok Barat mengkampanyekan demokrasi liberalis, blok Timur mengkampanyekan sosialis komunis. Dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa dunia itu seolah dibagi menjadi dua bagian, yaitu blok Barat dan blok Timur. Berikut ini adalah lini masa dari Perang Dingin, yaitu yang dimulai dari tahun 1945, di mana saat itu berakhirnya Perang Dunia Kedua, yang menyisakan dua kekuatan besar di dunia, yaitu Uni Soviet di timur dan Amerika Serikat di barat. Sejak saat itu, ada persaingan-persaingan di antara kedua blok, baik itu persaingan menyebarkan pahamnya, persaingan memperluas wilayah, bahkan persaingan terhadap ekonomi. Perang Dingin tersebut kemudian berakhir pada tahun 1985. Sikap Indonesia di era Perang Dingin. Indonesia mempunyai kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas yaitu di mana Indonesia bersikap tidak memihak blok manapun. Aktif yaitu bahwa Indonesia ikut mewujudkan perdamaian dunia bersama negara-negara lain. Indonesia juga bersama Mesir, Yugoslavia, Kuba, dan lain-lain membentuk gerakan non-blok. Dan Indonesia sebagai pencetus organisasi negara-negara Asia Tenggara, salah satunya ASEAN. Peran Indonesia dalam Perang Dingin diantaranya adalah 1. Pemerakarsa, tempat konferensi dan panitia Konferensi Asia Afrika. Yang kedua, sebagai salah satu pelopor pendiri gerakan non-blok. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok diantaranya adalah berperan dalam meningkatkan kerjasama antar negara-negara anggota, aktif dalam penyelesaian masalah-masalah ekonomi internasional, dan juga Indonesia pernah sebagai pemimpin gerakan non-blok. Sebagai pemerakarsa, tempat konferensi dan panitia Konferensi Asia Afrika. Pada saat itu, negara-negara berkembang di Afrika, Asia, bahkan Amerika Latin banyak yang menolak untuk memihak pada salah satu blok. Hal tersebut kemudian diwujudkan dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA yang diselenggarakan di Gedung Merdeka Bandung. Selain di Indonesia, Konferensi Asia Afrika juga dipelopori oleh Myanmar, dahulu bernama Burma, kemudian Sri Lanka, dahulu masih bernama Ceylon, India, dan Pakistan. Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Konferensi Asia Afrika menghasilkan Dasar Sila Bandung. Berikut ini adalah kilasan gambar mengenai peristiwa dan tokoh dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955.
Sebagai salah satu pelopor pendiri gerakan non-blok, Indonesia juga, yaitu pada saat itu gerakan non-blok tersebut terbentuk di Beograd, Yugoslavia, tanggal 1 sampai 6 September 1961. Pemrakarsanya yaitu Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, bersama Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito, Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser, Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru, dan Perdana Menteri Ghana, Kwame Nkrumah. Gerakan non-blok menggunakan prinsip yaitu 1. Untuk saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. Yang kedua, prinsip perjanjian non-agresi. Yang ketiga, prinsip untuk tidak mengintervensi urusan dalam negeri lain. Yang keempat, prinsip kesetaraan dan keuntungan bersama. Yang kelima, prinsip menjaga perdamaian. Berikut adalah gambar kilasan tentang gerakan non-blok. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok diantaranya adalah 1. Meningkatkan kerjasama antar negara-negara anggota di bidang teknik dan ekonomi yang melibatkan negara-negara maju maupun lembaga keuangan internasional. Indonesia juga aktif dalam penyelesaian masalah-masalah ekonomi internasional. Yang ketiga, Indonesia membantu menyelesaikan berbagai masalah dalam hubungan ekonomi internasional. Yang keempat, Indonesia pernah menjadi pemimpin gerakan non-blok, yaitu sejak tahun 1992 hingga tahun 1995. Indonesia menolak adanya pangkalan militer Amerika Serikat dan NATO di wilayah Indonesia. Dan Indonesia tidak mendukung keterlibatan Amerika Serikat di Perang Vietnam. Kuis. Sebutkan isi Dasar Bandung. Yang kedua, sebutkan prestasi yang telah diraih Indonesia selama memimpin gerakan non-blok. Simpulan. Indonesia menjadi negara yang setia dan selalu berkomitmen terhadap menciptakan perdamaian dunia. Indonesia memiliki prestasi selama memimpin organisasi dunia. Ingat, jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.